Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Ramadan, NRP 24 2019 077. Di sini saya akan menjelaskan livelihood masyarakat Kampung Code, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta. Nah, pertama-tama apa sih Kampung Code dan di mana sih Kampung Code itu berawal gitu ya. Nah, awalnya Kampung Code itu merupakan tempat yang kumuh ya. Jadi Kampung Code itu bisa dibilang kampung ilegal yang bisa dibilang sangat dipinggirkan di perkotaan. Makanya di sana tuh menjadi permukiman bagi penjahat, PSK, dan pemulung. Nah itulah jadi pemerintah kota Yogyakarta tuh sempat ingin menggusur Kampung Code ini menjadi ruang terbuka hijau. Nah tapi ada seorang rohaniawan nih yang bernama YB Mangunwijaya, atau bisa dibilang atau dikenal sebagai Romo Mangun. Dia seorang arsitektur yang menentang keras pergusuran itu karena tidak manusiawi. Karena semua orang juga perlu atau butuh tempat hidup. Setelah berhasil melawan pergusuran itu, Romo Mangun mengubah wajah Kampung Code menjadi lebih baik. Dia bersama masyarakat dan bersama mahasiswa pula merubah Kampung Code ini menjadi lebih baik. Setelah kita tahu background story dari Kampung Code, kita selanjutnya mengenal dulu definisi livelihood yang ada di kampung kota. Nah, sebenarnya apa sih definisi livelihood gitu ya? Nah, livelihood itu bisa dibilang sebagai sebuah aset atau modal untuk memenuhi kebutuhan dasar, atau secara sederhananya diartikan sebagai cara untuk memperoleh nafkah dengan beberapa aspek. Nah, di livelihood juga ada beberapa aset atau aspek yang meliputi dari definisi tersebut. Yang pertama itu ada aset manusia, aset sosial, aset fisik, aset finansial, dan yang terakhir adalah aset alam. Jadi kelima aset tersebut atau kelima modal tersebut adalah faktor-faktor yang membentuk suatu kampung kota. Jadi di sini saya akan menjelaskan di Kampung Code ini apakah kelima aset itu ada atau tidak. Nah, yang pertama itu aset manusia. Secara definisi, aset manusia merupakan modal yang dimiliki suatu wilayah untuk mendapatkan penghidupannya dari aspek sumber daya manusia, seperti tingkat pendidikan, kesehatan, sarana berobat, dan keamanan lingkungan. Nah, di data yang terlampir, itu ada data yang telah saya himpun dari Kota Yogyakarta dalam angka tahun 2015 dan 2019. Di sana terlihat bahwa tingkat pendidikan di Kampung Code itu menurun dari tahun 2015 sampai 2020. Lalu di kondisi kesehatan juga ternyata semakin kesini semakin meningkat, dengan jumlah kasus DBD, diare, dan TB dan malaria semakin menurun kasusnya. Selanjutnya jumlah puskesmas atau puskesmas pembantu dan klinik atau bisa dibilang sarana berobat di Kampung Code ini meningkat. Selanjutnya jumlah tindak pidana dan keamanan lingkungan di Kampung Code juga mengalami penurunan. Asalnya ada 100 kasus di tahun 2015, sekarang 2020 cuma ada 34. Ini data tersebut saya himpun dari Kota Jogja dalam angka di Kecamatan Jetis, yaitu kecamatan yang berada di Kampung Code. Bisa dibilang aset manusia di Kampung Code itu memiliki modal yang cukup kuat. Walaupun dalam tingkat pendidikannya sedikit menurun, tetapi dari segi kesehatan, dari segi sarana berobat dan keamanan lingkungan itu sangat meningkat. Nah, selanjutnya setelah aset manusia, kita lanjut ke aset finansial. Nah, apa sih sebenarnya aset finansial itu sendiri? Nah, aset finansial meliputi mata pencarian masyarakat, pendapatan pengeluaran masyarakat, alternatif perolehan dan penyimpanan uang, serta lembaga atau organisasi keuangan. Dengan simpelnya, aset finansial itu aset atau modal masyarakat secara ekonomi. Nah, bagaimana aset finansial di Kampung Code ini? Nah, jadi sejak dibenahi pada tahun 1980 oleh masyarakat dan Romo Mangun, perlahan Kampung Code ini berubah menjadi salah satu destinasi wisata yang diperhitungkan di Yogyakarta. Hal ini berimplikasi kepada pendapatan dan pekerjaan masyarakat yang dulunya hanya di sektor negatif seperti PSK,
lalu penjahat dan lain-lain, masyarakat di sana mulai berbenah dan menjadi lebih baik lah. Ada yang beralih profesi menjadi pemandu wisata, berjualan angkringan, hingga tukang beca. Aset finansial di Kampung Code ini perlahan meningkat seiring dengan jadinya Kampung Code sebagai destinasi wisata. Nah, selanjutnya setelah aset finansial, kita lanjut ke aset sosial. Nah, aset sosial ini merupakan modal penunjang masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, serta ikatan sosial, hubungan timbal balik, kepercayaan, kelompok atau ikatan informal seperti organisasi. Nah, aset sosial ini memang sangat melekat ya di Kampung Code, dari kesamaan lingkungan, kesamaan penghidupan, dan kesamaan nasib mereka bertempat tinggal di situ, menjadikan masyarakat di sana tuh aset sosialnya sangat kuat. Jadi sejak pembatalan penggusuran kawasan tersebut, masyarakat berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam, kebersihan lingkungan, serta keindahan kampung secara bergotong royong hingga saat ini. Nah, selain bergotong royong juga sebagai aset sosial, di sana juga ada suatu forum ya, atau suatu komunitas di mana dinamakan Forum Komunitas Code, di mana di sana tuh masyarakat berkumpul untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan di sekitar Kali Code. Jadi aset sosial ini sangat kuat sih di Kampung Code. Setelah aset sosial, kita lanjut ke aset fisik. Nah, selanjutnya ini aset fisik. Nah, apa sih sebenarnya aset fisik itu sendiri? Jadi aset fisik itu merupakan infrastruktur dasar dan barang produsen yang diperlukan untuk mendukung pencarian mata pencarian atau bisa dibilang penghidupan di masyarakat. Bisa dibilang seperti infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan lain-lain. Yaitu untuk sehingga bisa mempengaruhi kemampuan orang lain untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Nah, di Kampung Code sendiri, sejak berbenah, kampung ini juga terus berbenah. Yang dulunya sangat kumuh, sekarang bisa dikatakan lebih manusiawi dari sebelumnya. Dari segi permukiman yang non permanen sekarang menjadi permanen. Lalu di fasilitas dasar juga seperti listrik dan persampahan pun kini tersedia. Selain itu, kampung ini juga menjadi destinasi wisata, sehingga masyarakat di sini pun perlahan membuat toko-toko kecil untuk berjualan. Nah, selanjutnya setelah aset fisik, kita ke yang terakhir, yaitu aset alam. Nah, aset alam ini mengacu pada sumber daya tanah, lahan, kemampuan produksi lahan untuk menghasilkan produk, sehingga mampu meningkatkan kapasitas kesejahteraan. Intinya di aset alam ini, segala hal yang di alam lalu bisa dimanfaatkan oleh manusia, sehingga menjadi penghidupan oleh manusia, itu menjadi aset alam. Nah, di Kampung Code sendiri itu sebenarnya aset alamnya berupa sungai ya, karena Kampung Code ini sendiri berada di sepanjang bantaran sungai Kali Code. Nah, Kali Code sendiri sudah lama dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan mencuci, mandi, hingga mencari ikan untuk dijual kembali. Tetapi di dalam sumber buku geliat masyarakat Kali Code, kerusakan lingkungan akibat penghunian yang padat mempengaruhi budaya perilaku penduduk di bantaran Kali Code. Nah, di Kali Code yang dulunya menjadi sumber mata air dan tempat rekreasi warga, sekarang sudah tidak bisa digunakan kembali. Makanya dari itu, aset alam yang dimiliki Kampung Code ini kurang terlalu bisa dimanfaatkan karena kualitasnya sekarang yang kurang bisa digunakan. Tetapi masyarakat juga sekarang berusaha untuk mengembalikan Kali Code seperti yang dulu bisa digunakan. Nah, selanjutnya ada kelima aset dan dokumentasinya. Yang pertama aset manusia, di mana di sana ada dokumentasi bahwa di sana tuh ada museum, ada tempat untuk berkegiatan untuk pengembangan sumber daya manusia. Lalu di aset finansial, di mana masyarakat di sana membuat toko-toko kecilan untuk penunjang kehidupan mereka. Lalu di aset sosial, di mana di gambar itu sedang gotong royong pembersihan Kali Code oleh masyarakat sekitar. Lalu di aset fisik, kita bisa lihat ada taman bermain, ada permukiman di sana. Lalu di aset alam, kita bisa lihat
Di situ ada Sungai Kalicode. Nah, mungkin kita bisa simpulkan di Kampung Code ini memiliki kelima aset kelima aset livelihood. Tapi dari aset alam itu tidak bisa terlalu ditunjang atau tidak bisa terlalu dipentingkan karena kondisinya yang tidak sebaik dulu. Jadi secara maksimal di Kampung Code ini ada 4 livelihood. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau bisa ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.